mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus, oh Yesus.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Di belakang saya adalah Gunung Sinabung yang kelihatan indah, tetapi sebenarnya gunung ini adalah gunung yang aktif yang 2010 yang lalu mengalami erupsi selama beberapa kali saudara. Saudara, demikian juga Tuhan dalam kehidupan di tengah dunia ini, Dia tetap bekerja, Dia tetap aktif sama seperti gunung ini yang setiap saat sebenarnya aktif. Demikian juga Tuhan sebenarnya aktif dan bekerja dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di video yang pertama dan kedua kita sudah belajar dari Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18 dari kisah orang sakit di kolom Bethesda yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di mana waktu itu orang Farisi protes, lalu kemudian Yesus jawab di ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus menegaskan bahwa Dia bekerja sampai sekarang, saudara. Dia bekerja dalam hidup saudara, Dia bekerja dalam hidup saya. Dan waktu itu Dia tunjukkan bahwa kepada orang sakit itu Dia bekerja. Dia datangi orang itu, Dia lihat orang itu, Dia tahu keadaan orang itu, lalu Dia tawarkan kesembuhan kepada orang itu. Hari ini pun Yesus melihat saudara. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara, dan Dia tawarkan jalan keluar atas apapun masalah, apapun bentuk masalah saudara hari ini. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara mau menerima Yesus bekerja dalam hidup saudara untuk memberikan jalan keluar atas kehidupan saudara? Di video kedua kita sudah belajar bagaimana Yesus bekerja, di mana Dia memberi perintah kepada orang itu, bangkitlah, angkatlah tilammu. Itu perintah yang mustahil untuk dilakukan orang yang sudah 38 tahun terbaring sakit. Tapi apa yang diberikan Tuhan, perintah yang diberikan Tuhan, Dia juga akan beri kekuatan untuk melakukan perintahnya. Dan buktinya memang ketika orang itu punya niat untuk bangkit dan mengangkat tilamnya, Yesus berikan kekuatan dan akhirnya saat itu juga orang itu sembuh. Hari ini pun saya menegaskan kembali kepada saudara, kalau engkau punya keinginan, kerinduan untuk melangkah seturut firman Tuhan, sekalipun terkadang sulit, tetapi dengar, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk melangkah seturut firman-Nya. Dan kalau saudara punya kerinduan untuk melangkah seturut firman-Nya, saat itu Dia lakukan mujizat dalam hidup saudara. Karena Dia masih bekerja sampai detik ini, dan Dia mau masih bekerja dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang terakhir, saya ingin kita lihat, setelah orang ini sembuh, beberapa waktu kemudian Yesus bertemu kembali dengan dia. Lalu kemudian ayat yang ke-14 kita sama-sama lihat. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Perintah Yesus kepada orang yang sudah disembuhkan itu, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, seberapa banyak saudara lihat orang-orang Kristen yang mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami mujizat, dia mengalami berkat-berkat, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami jawaban doa dan sebagainya. Yang pada intinya Allah bekerja, Yesus bekerja dalam hidupnya. Tetapi kita lihat pada akhirnya hidupnya hancur. Kenapa saudara? Karena akhirnya berkat yang dia terima, mujizat yang dia terima lebih berharga bagi dia daripada Tuhan sendiri. Bahkan akhirnya berkat yang dia terima itu membuat dia hidup dalam dosa. Berkat yang dia terima itu digunakan untuk hidup dalam dosa. Begitu banyak, saya pribadi dalam pelayanan saya melihat orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang minta doa untuk didoakan, diberkati. Ketika diberkati, akhirnya itulah yang terjadi. Jawaban doa itu akhirnya menjadi modal untuk berbuat dosa. Seringkali banyak orang yang seperti itu, anak-anak Tuhan seperti itu. Dan pada akhirnya kemudian hidupnya hancur. Dan akhirnya kenapa hancur? Karena Allah melepas tangan. Dia tidak bekerja di sana untuk melakukan mujizat, karena orang itu akhirnya hidup dalam dosa. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, firman Allah kepada orang yang sudah disembuhkan itu, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi kepadamu yang lebih buruk. Banyak orang yang sudah mengalami campur tangan Tuhan, tapi hidupnya kemudian mengalami hal yang lebih buruk. Kenapa saudara? Karena hidup dalam dosa. Dan akhirnya Tuhan tidak bekerja lagi seperti dulu Tuhan telah bekerja dalam hidupnya. Hari ini pun saya mau menegaskan kembali kepada saudara, bagaimana supaya terjadi ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja, kata Yesus. Bagaimana supaya hari ini Yesus bekerja dalam hidup kita?
esok bekerja dalam hidup kita, lusa, dan sampai selamanya Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Firman-Nya berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ya, memang kita belum malaikat. Memang kita belum manusia kudus yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Tetapi jangan hidup dalam dosa lagi. Semampu kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, mari kita hidupi kehidupan kita sebagai orang percaya, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam firman-Nya. Itu yang sudah kita belajar di video yang kedua. Jangan hidup dalam dosa lagi, kata firman Tuhan, supaya jangan terjadi kepadamu lebih buruk. Jadi hal ketiga, bagaimana supaya Allah bekerja, Tuhan Yesus tetap bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya dulu dia bekerja, bukan hanya hari ini dia bekerja, tapi dia tetap bekerja dalam kehidupan kita. Karena memang dia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Bagaimana supaya dia tetap bekerja? Jangan hidup dalam dosa, saudara, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Biarlah hari demi hari, sekalipun kita belum sempurna, tetapi hari demi hari kita berusaha dan berjuang untuk semakin sempurna di hadapan Tuhan, untuk semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau itu yang kita kerjakan, firman-Nya menjamin, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, sekarang, esok, dan seterusnya. 1 tahun lagi kita bisa bersama mengucapkan kalimat ini, bahwa Yesus bekerja sampai sekarang dalam hidupku. 20 tahun lagi, bahkan sampai akhir hidup kita, kita bisa sama-sama berkata bahwa Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hari demi hari kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, kita sudah belajar di 3 seri video ini. Yesus menegaskan bahwa dia bekerja sampai sekarang. Bagaimana dia bekerja? Dia lihat hidup saudara, dia tahu segala sesuatu, dan dia tawarkan jalan keluar bagi saudara. Maukah saudara menerima Yesus bekerja dalam hidupmu? Di video kedua kita sudah belajar, Yesus perintahkan orang itu supaya bangkit dan angkat tilamnya, padahal dia sedang terkulai. Tapi apa yang diperintahkan Tuhan? Dia terlebih dahulu berikan kekuatan. Dan saat kita punya niat, dia berikan kekuatan, saat itulah terjadi mujizat. Hari ini pun, semua perintah Tuhan, kalau saudara punya kerinduan untuk melakukan, firman Tuhan, kalau saudara punya kerinduan untuk melakukan, dia yang akan memberi kekuatan kepada saudara, dan saat saudara melakukannya, mujizat terjadi. Dan kemudian yang terakhir, di video ketiga ini kita sudah belajar bagaimana supaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, jangan hidup dalam dosa. Tetapi mari hari demi hari hidup kita semakin baik, dan semakin baik sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati saudara melalui topik ini. Alamilah Tuhan bekerja dalam hidup kita hari ini, esok, dan sampai selamanya. Karena dia rindu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang masih bekerja dan tetap bekerja. Dan kami rindukan Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sudah belajar dalam 3 seri video ini bagaimana supaya Engkau bekerja, bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau tahu segala sesuatu. Dan hari ini Engkau yang menawarkan kepada kami jalan keluar. Bapa yang baik, kami siap menerima jalan keluar sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dan firman-Mu juga kami sudah belajar bahwa dalam kehidupan kami harus hidup seturut firman-Mu. Sekalipun terkadang sulit, tetapi kami mau Tuhan melakukannya karena Engkau yang akan memberi kami kekuatan. Dan saat kami melakukannya, mujizat terjadi. Dan kami juga sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam kebenaran-Mu. Hari demi hari semakin baik. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya kemudian hancur karena pada akhirnya tidak lagi hidup dalam kebenaran, tapi akhirnya hidup bergelimang dosa. Kami yang mendengarkan RPG ini, kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau tinggalkan kehidupan kami yang lama. Kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau lihat Allah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.